Masalah Rohingya makin lama makin membesar dan sekarang info terbaru mereka udah mulai masuk ke Deli Serdang dan Langkat, Sumatera Utara. Nggak hanya masuk ke Aceh, provinsi Aceh, tapi Nanggroe Aceh Darussalam, tapi dia juga udah masuk ke Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang dan Langkat. Problem ini harus selesai dan segera kita tuntaskan, karena kalau misalnya kita nggak speak up tentang ini, mereka bakalan merajalela dan Indonesia bakalan jadi tempat pengungsian dan tempat penampungan orang-orang imigran dari luar. Ya belum tentu mereka masuk karena masuk gitu aja atau tersasar. Tapi kalau misalnya masalah perdagangan orang, kalau masalah pengiriman orang-orang, kita nggak tahu. Yang pertama, masalah orang Rohingya yang masuk ke Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini, orang-orang Rohingya itu akhirnya pun masuk ke dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau lebih tepatnya masuk ke Aceh. Mereka masuk melalui kapal-kapal yang berseberangan untuk datang ke Aceh itu, yang alasannya karena terdampar lah, karena nggak tahu alamat lah, inilah itulah, akhirnya masuklah ke Aceh. Pokoknya di Aceh mereka itu udah disambut sebenarnya, kok masuk, oke, kami sambut karena orang Aceh ini baik ya, jadi mereka ya udah nih kami kasih makan nih, dikasih Indomie, dikasih beras, dikasih ini itulah. Tapi yang jadi problem adalah udah dikasih makan tapi dibuang dia ke laut. Itu sempat terjadi. Jadi itu salah satu kekesalannya orang Aceh. Kok udah aku kasih makan, kenapa kau buang? Itu jadi masalah nih sekarang. Terus problem lagi, udahlah dia masuk, dia mulai membuat keonaran. Ada yang kabur lah dari kamp pengungsian, ada yang sempat melakukan tindak asusila yang sangat kejam, dia cabul anak di bawah umur. Dan ini salah satu fakta yang beredar di permukaan. Dan dengan keonaran ini akhirnya orang Aceh pun muak. Siapa yang gak gondok akhirnya? Kau udah aku kasih tempat, tapi kau malah buat keonaran. Orang Aceh jadi yang gak tenang lah, gak tentram lah. Nah di sini karena keonaran yang udah mereka buat, akhirnya orang-orang yang ada di Aceh pun speak up. Mereka pun akhirnya turun ke jalanan, mahasiswa turun ke jalanan untuk ngusirin nih orang-orang Rohingya, untuk kayak ibarat kata protes lah terhadap datangnya orang-orang Rohingya. Karena semakin lama semakin banyak dia yang datang. Dan ini namanya bukan lagi tentang ibarat kata salah alamat, nggak salah tempat tujuan, kapalnya nggak salah tempat berlabuh lagi, tapi betul-betul dilabuhkan di situ karena tujuan komersial atau tindak pidana perdagangan manusia. Dan kita bakalan masuk ke poin selanjutnya. Nggak hanya di situ, kapal ini mulai berlabuh ke sisi daerah yang lainnya. Dia udah mulai masuk ke Deli Serdang dan Langkat, Sumatera Utara. Kalaulah daerah Sumatera satu persatu udah mulai menjadi sasaran mereka, mulai dari paling ujung, dimulai dari Aceh, terus turun ke bawah, mulai masuk ke Sumatera Utara, kita nggak bakalan pungkiri lagi dia bakalan masuk ke daerah lainnya. Dan kalau misalnya ini dibiarkan terus menerus, mereka bakalan merajalela dan nganggap Indonesia ini tempat pengungsian mereka, dan bakalan nganggap Indonesia tempat penampungannya mereka. Kita negara yang besar, banyak penduduk yang harus diurusin. Dan kalau misalnya pemerintah hanya fokus ke dia, kayak mana mengurusin rakyat yang banyak yang belum terurus ini. Jadi kita bakal masuk ke chapter kedua, penyebab dan alasan kenapa mereka masuk ke Indonesia. Dilansir dari beberapa fakta yang beredar bahwa alasan mereka masuk ke Indonesia itu karena mereka itu diusir dari kamp-kamp pengungsiannya yang ada di Myanmar, di Bangladesh, dan di tempat-tempat itu. Terus mereka nggak dikasih akses pendidikan, pekerjaan, mereka nggak dikasih tempat tinggal, dan yang paling inti dari semuanya, mereka kabur dari negara mereka yang aslinya adalah karena mereka pastinya nggak nyaman dan nggak tentram, nggak difasilitasi dan nggak dikasih akses untuk segala macam aspek kehidupan. Problem yang paling utama dari semuanya adalah negara mereka. Kenapa mereka nggak bisa ngurusin rakyatnya, sedangkan rakyatnya yang nggak mendapatkan fasilitas ini, nggak mendapatkan hak dan kewajibannya, ya akhirnya memberontak. Dan karena hal ini, negara yang udah nggak, negaranya sendiri itu udah nggak nganggap istilahnya, udah nggak tenang, udah nggak seneng dengan nih orang-orang ini, ya akhirnya dibuang gitu aja loh, kayak dianak tirikan gitu. Tapi yang jadi problemnya, kenapa harus Indonesia yang jadi sasaran? Dan kenapa Indonesia dengan sangat mudah memberikan akses untuk mereka masuk? Kita perlu pertanyakan PBB dan UNHCR. Kita bakalan masuk
ke poin ketiga, solusi dari penyelesaian ini. Pertama, Menteri Polhukam, Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga udah angkat bicara, Menlu Bu Retno juga udah bicara, dan Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo juga udah angkat bicara. Pemerintah harus turut serta turun dalam masalah yang ada di lapangan ini. Dimulai dari Menko Polhukamnya harus turun untuk bisa mencari tahu apa sumber masalahnya dan harus turun ngasih kewenangan untuk bisa ngasih kebijakan apa yang paling tepat untuk ini. Terus yang kedua, Menteri Luar Negeri nggak bisa tinggal diam dong, harus turun serta, harus ikut andil dalam pencegahan solusi ini. Terus yang ketiga, lah kan kita ada bea cukai, kan kita ada imigrasi, kenapa ini dibiarin masuk gitu aja? Apa di sini ada kong kali kongnya atau duitnya banyak? Nah ini perlu kita pertanyakan. Pemerintah yang pertama yang paling harus ikut serta dan gak bisa membiarkan persoalan ini adalah pemerintah. Harus ada koordinasi antara Menko Polhukam, antara Menlu, antara pejabat daerah dan imigrasi, bea cukai, semua harus saling terlibat untuk ikut andil tegas dalam mengambil keputusan, termasuk Presiden Republik Indonesia harus ikut turun dalam mengurusi persoalan yang sedang beredar di masyarakat ini. Karena kalau misalnya dibiarkan gitu aja bakalan merambat kemana-mana dan masyarakat semakin terganggu dengan adanya ini. Yang kedua adalah jangan berikan akses, bagi kami ya, jangan berikan akses fasilitas yang betul-betul memanjakan mereka. Karena kita, masyarakat kita sendiri itu masih banyak yang belum mendapatkan keadilan, masih banyak yang belum diurusin sepenuhnya, masih banyak rakyat miskin yang terlantar di mana-mana. Lah kalau kita urusin mereka, rakyat kita biarin, enak di mereka dong. Semakin lama semakin masuk dia akhirnya, makin nganggap Indonesia ini tempat penampungan paling asik, mudah masuknya, difasilitasin pas masuk. Jadi pemerintah itu jangan ngasih kemudahan ke mereka. Buat peraturan yang tegas, tolak masuknya mereka dan balikan mereka ke negara asalnya, jangan kasih fasilitas. Terus tindak pidana, hukum orang-orang yang udah ikut main andil di situ, yang udah main uang di situ. Ya kita nggak tahu nih, mana tahu ada kerjasama antara orang luar yang ngirim sama orang dalam yang udah siap menampung, kita nggak tahu. Jadi pemerintah negara harus siap untuk bisa mencari tahu, mendalami kasus ini lebih lanjut, karena kita nggak tahu apa ada aparat negara yang ikut kong kali kong di dalamnya. Yang jelas pertama, pemerintah harus turun, semuanya harus turun, aparat negara harus turun yang berkaitan saling terkait, Menlu, Menko Polhukam, bea cukai, imigrasi, presiden, pejabat negara, kepala daerah, semua harus turun. Yang kedua, jangan fasilitasi mereka, buat peraturan yang tegas untuk menolak kedatangannya dan mengembalikan kembali mereka. Fokuslah kepada rakyat kita sendiri untuk bisa kita memajukan negara kita sendiri. Karena bagaimana kita mau maju kalau misalnya kita aja belum selesai urusan dapurnya, tapi kita udah mulai ngurusin urusan orang. Jadi dengan solusi yang dua ini semoga bisa bermanfaat. Semoga speak up yang singkat ini bisa didengar oleh semua pihak agar semuanya saling teredukasi dan saling tahu satu sama lain. Kita tolak kedatangannya, buat peraturan yang tegas, fokuslah kepada negara kita sendiri, bukan karena kita nggak humanis sosial ya, tapi ingat kita boleh menolong, tapi ingat kita udah bisa menolong warga kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Fokus lagi kita dulu, baru kita fokus membantu orang lain. Dan Indonesia turut serta dalam perdamaian dunia. Semoga beberapa hal ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Semoga video ini bermanfaat. Thank you dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.